katanya terjadi ini tuh mulai dari pertengahan tahun kemarin. Cuma kan semua kan harus sesuai dengan fakta kan. Nah, ketika yang mengumumkan ini sebuah lembaga negara, ya DPR RI, kemudian ada Barreskrim. Kabar sehat ya, sudah siap di depan layar kaca Anda, berarti sudah siap ketemu saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret Black. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Dude Herlino, Assalamualaikum. Nanti kita mau ngobrol sama Dude yang kemarin juga baru dikabarkan ini berkaitan dengan sebuah kasus yang sedang bergulir di mana Dude pernah jadi BA-nya ya. Tapi Dude sebagai bentuk ya ikut bertanggung jawab, rasa empati juga terhadap korban, mengembalikan honornya sebesar 5,2 miliar rupiah. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia hukum ini ya. Ini kemarin sempat ramai ini beritanya, ada seorang pengacara yang diwawancara wartawan gitu, dan suami ini pengacara ini kebetulan adalah suaminya Poppy Bunga ya. Dan kasusnya diduga itu berkaitan juga dengan suaminya seorang artis senior. Susah nih soalnya mereka menyebutnya pakai inisial ya kan. Kasusnya apa sih? Jadi suaminya Poppy Bunga yang namanya Fathah Rifat ini kan menjadi kuasa hukum dari seorang suami yang melaporkan seorang laki-laki gitu ya, atas dugaan perzinahan. Nah, seorang laki-laki yang dilaporin sama kliennya suaminya Poppy Bunga ini, itu diduga itu adalah suaminya seorang artis senior yang inisialnya C gitu. Nah, itu netizen berspekulasi lah. Ya, dan bahkan kalau dari wawancaranya si suaminya Poppy Bunga atau Fathah Rifat ini sempat bingung kok wartawan bisa tahu sih beritanya padahal ini sudah kejadian dari tanggal 23 kemarin. Tapi Cut Kakak juga sempat ditanya, kok Cut Kakak sempat ditanya ya, apakah C itu dia gitu, apakah suaminya dia gitu. Jawabannya kita lihat dulu deh cuplikan wawancaranya dengan Fathah Rifat berikut ini. Padahal nggak tahu, tapi hebatnya ketika kita baca komentar netizen dan ada artikel-artikel yang muncul tiba-tiba sudah ada spekulasinya ya. Salah satunya seperti ini artikel yang muncul nih. Cut. Oh ini komentar yang muncul ya. Fix Cut Kakak suaminya kan pengacara gitu. Padahal kan itu wawancara nggak nyebut nama dan bahkan MH gitu ya inisialnya. Padahal kalau kita lihat suaminya Cut Kakak itu inisialnya adalah MB setahu kita ya. MB kan bukan MH. Gelarnya SH gitu ya kan. Itu ada lagi komentar netizen juga kita baca. Udah paling benar sekarang mah jangan punya suami. Gimana sih? Ini yang dilaporin kan juga istrinya. Iya kan? Yang berikutnya. Benar juga kalau udah selingkuh sekali pasti diulang yang kedua, ketiga kalinya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Udah 2 istri masih nggak cukup. Ini mereka komentar netizen ini berasumsi bahwa itu adalah suaminya Cut Kakak gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, kan dia udah punya 2 istri pasti kan ada yang lain juga. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, punya istri 2 tidak menjamin tidak mencari lagi wanita lain. Lanjut komentarnya, aduh kok nggak ada puas-puasnya ya laki-laki ini. Komentarnya masih senada ya, tapi ada juga netizen yang kesel dengan keterangan pengacaranya. Mana komentarnya gini, mana tuh yang bilang, kok males nebak, tanya Mbak Poppy, aku Mbak Poppy, baca ekspresi muka. Oh Mbak Poppy Bunga maksudnya. Aku kira Mbak Poppy yang suka baca ekspresi wajah. Kalau dari suaminya Poppy Bunga yang jadi itu kan dia bilang nggak tahu, dia nggak tahu ya inisialnya cuma inisial aja. Tapi aku nggak ngerti kenapa ini tiba-tiba bisa menjadi artikel juga, ada banyak artikel ya langsung mengarah ke seseorang gitu curigaan. Coba kita lihat nih beberapa ini. Breaking news, suami artis senior C diduga lakukan ini sudah dilaporkan. Ada lagi tuh artikelnya bunyinya. Benarkah suami dari artis senior? Nah ini wartawan tahunya dari artis senior tuh dari mana coba? Padahal kan pengacaranya nggak ngomong apa-apa. Tapi akhirnya memang yang penting adalah kita harus klarifikasi kan. Kemarin pas kebetulan Cut Kakak lagi ada acara premier film. Tapi wartawan malah nanya kasus ini. Tapi Cut Kakak tidak menjawab. Coba kita lihat yang berikut.
Kabarnya hari ini ada pemeriksaan lanjutan ya, dipanggil ya. Yang dilaporkan itu ada pemanggilannya ke Polda. Tapi kita nggak tahu, nah ini yang dipanggil siapa? MH apa siapa? Gitu kan. Oke, langsung saja kita menuju ke Dude Herlino. Mumpung orangnya ada di sini bisa ditanya langsung ya. Inisialnya DH, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, sekarang kita mau langsung ya. Ini ada artikelnya Dude kemarin mengembalikan honor sebagai brand ambassador. Dan ini adalah honor dari sejak tahun 2022. Betul. Kamu diperpanjang sampai kurang lebih berapa? 3 tahun ya? 3 tahun setengah. 3 tahun 2022. Ini kamu kembalikan semuanya? Semua ya saya kembalikan. Dan ini bagian dari bentuk pertanggungjawaban kamu? Iya, tanggung jawab moral dan juga empati kepada para korban yang jumlahnya 14.000 orang sekarang dan dampaknya luar biasa buat mereka gitu. Iya. Dan kamu sempat cerita juga kan di sini bahwa kamu juga terima DM ya, mereka juga mengeluhkan minta kamu ikut membantu gitu ya, karena ini uang pensiunnya, menjual aset. Betul, buat biaya sekolah anak, buat kesehatan dan sebagainya. Coba kita lihat ya, kita pernah wawancara tahun lalu ya. Dan ini honor bukan cuma buat kamu ya, honornya berdua sama Ica. Berdua sama Ica, betul. Oke, benar nggak sih bahwa sebelum kamu tanda tangan jadi BE, kamu itu sebenarnya udah sampai segitunya meneliti gitu, sudah sangat berhati-hati sebetulnya? Betul, segala aspek hukum itu menjadi landasan awal sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Kamu apain aja? Cek, dia terdaftar di OJK ya? Cek, kemudian izinnya. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariahnya dan sebagainya. Terus? Kamu juga lender di situ? Oh iya, sempat coba untuk bisa membuktikan bahwa semua mekanismenya benar dan semua hal yang berkaitan di dalam imbal hasil dan sebagainya itu memang didapatkan oleh lender. Gitu. Kamu jadi lender itu sebelum kamu jadi BA? Setelah jadi BA kan kamu cobain sendiri. Betul. Gitu ya? Ibarat saya menjadi BA sebuah produk apapun lah, skincare misalnya, saya coba, itu kan hal yang wajar sekali ya. Saya BM sebuah makanan, minuman, saya coba minumannya, saya coba produknya. Sejauh mana memang nikmatnya si produk ini, sejauh mana ada benefit buat orang lain dan sebagainya. Waktu itu kamu coba, kamu jadi lender, itu berapa lama sih kamu trial cobain bahwa ini benar nih balik nih investasinya? Jadi begini Mbak Feni, semua yang berkaitan sama substansi perkara itu sudah ada di Barreskrim semua. Saya sudah jelaskan semua secara panjang lebar. Jadi saya pikir sekarang adalah tugas saya adalah untuk bagaimana ikut membantu supaya para korban ini benar-benar bisa terdengar suaranya. Karena mereka banyak yang saya dapat DM tuh dari tahun lalu kan. Sampai sekarang intens itu masih ya. Ada, ya. Masih, artinya banyak yang berteman dengan saya. Saya dapat kondisi yang mereka alami memang sangat sulit sekali. Jadi ini akhirnya menggerakkan saya dan saya sama Ica, kita sepakat ini kita kembalikan. Pada saat betul 1 bulan yang lalu kurang lebih ya, saya berkoordinasi dengan pihak Barreskrim sebenarnya dengan tim kuasa hukum. Saya sampaikan, Pak, saya mau mengembalikan gitu. Lalu ditanya apa, dasarnya apa nih pengembalian ini? Karena secara hukum kan nggak harus dikembalikan dan sebagainya. Tapi saya bilang ini bagian dari rasa empati, tanggung jawab moral saya. Bisa nggak ini secara aturannya dimasukkan? Karena Barreskrim ini kan yang bertugas untuk menyita semua aset-aset yang nanti akan dikembalikan kepada korban. Dan setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya ya kita butuh satu persiapan waktu. Kemudian sampailah di tanggal yang sudah disepakati oleh saya, Barreskrim dan juga tim kuasa hukum, akhirnya kita kembalikan. Gitu. Nah ini kan ya banyak orang yang berkomentar juga ya, ada yang juga bertanya, ini kan kamu udah kerja sebagai BA, ini kan bagian dari ya honor gitu, kamu tidak ikutan dalam ini gitu kan, kenapa harus dikembalikan? Ya ada komentarnya, coba kita baca ya diantaranya seperti, padahal Dude cuma jadi BA dan honornya itu hak dia, tapi mulia sekali dia balikin honornya untuk bantu para korban. Yang berikutnya, Dut, ngapain ke polisi ngasihnya, mending langsung ke korban, ada yang bertanya gitu supaya bisa cepat mungkin ya. Yang berikutnya ada lagi, kok dikembalikan ke polisi, kenapa nggak ke korban langsung, ada pertanyaan seperti itu. Nah yang menarik juga buat aku buat bertanya ke Dude ya, Dude ini kan honor kamu dari tahun 2022. Ibaratnya kan kita kerja, kita terima honor, itu pasti kan udah kepake ya. Betul. Jadi ini 5,2 ini, kamu mengumpulkannya itu apakah sampai harus menjual aset atau memang dari tabungan kamu? Kalau pertanyaan Mbak Feni itu biar jawabannya saya aja yang tahu ya. Tapi yang jelas yang saya harus sampaikan adalah bahwa ini sudah saya kembalikan 100%. Saya mengusahakan ini supaya kembali. Saya mengusahakan semaksimal mungkin supaya bisa kembali. Dalam arti bahwa ada rasa di mana kok seperti ini keadaan, gitu ya.
kok 14.000 orang ini jadi susah hidupnya gitu. Maka buat saya pribadi kalau cuma saya sama Ica, udahlah kita kembalikan aja deh gitu. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah ini bisa sampai kepada korban, karena ada proses namanya restitusi, itu bisa kembali kepada korban. Dan itu juga sudah kita discuss dengan tim dari Bareskrim tentunya. Jadi ini proses kan kamu terima tuh banyak DM, Betul. kan pasti udah menjadi keresahan buat kamu ya. Sedih banget kan. Ya mereka kan punya harapan banyak terhadap investasinya. Betul. Ini gimana proses kamu sama Ica akhirnya diskusi, dan berapa lama ini kalian menelaah ini apa yang terbaik bisa kalian lakukan berdua? Jadi semua yang saya terima kan bertahap Mbak Feni ya, DM-nya, kemudian dari mulai kita adakan satu pertemuan waktu itu, kita bikin preskon di tahun lalu. Di awal tahun ini mulai kita ke podcast waktu itu, saya datang, perwakilan dari lender juga hadir gitu ya, menceritakan semua apa yang kita alami. Supaya ini kasus hukum bisa segera sampai akhirnya Komisi 9 DPR RI waktu itu menggelar rapat dengar pendapat dengan Bareskrim, OJK, PPATK, Paguyuban Lender waktu itu. Nah di situ semuanya terbuka di sana apa yang sebenarnya terjadi di perkara ini. Nah baru dari situ, itu kalau nggak salah di awal tahun 2026. Jadi info lengkap itu saya baru dapat di rapat dengar pendapat itu. Itu baru kamu tahu lengkapnya itu yang sebenarnya. yang terjadi. Kalau rumornya katanya terjadi ini itu mulai dari pertengahan tahun kemarin. Cuma kan semua kan harus sesuai dengan fakta kan. Nah, ketika yang mengumumkan ini sebuah lembaga negara ya, DPR RI, kemudian ada Bareskrim, PPATK, ya ini berarti sudah valid gitu kan. Nah, barulah masuk ke masa penyidikan perkara ini begitu. Baru dari situ kalau ngobrol nih berdua. Oh, kalau obrolan saya sama Ica untuk mengembalikan ini sudah lama Mbak Feni. Sudah lama. Obrolan aja saya sama Ica sudah dari awal tahun ya, mungkin bulan 2 Februari Maret itu kita sudah mulai ngobrol. Ini kayaknya mesti kita kembalikan. Ini kalau dengar penekanan kalimat kita mengusahakan gitu. Jadi betul-betul ya kamu harus ada ini sebagai bentuk. Betul karena ya empati kamu. Pertama Allah berikan rezeki, menitipkan ya. Tapi mungkin ada juga yang harus saya keluarkan gitu ya. Dan buat saya pribadi rezeki itu sebenarnya haknya Allah aja deh gitu ya. Kita pasrahkan aja nanti. Allah mau atur kayak apa terserah. Iya betul. Yang penting kita sudah berbuat aja dulu. Kamu ada investasi kamu sendiri yang nyangkut nggak? Jadi waktu saya di sana semua sudah selesai. Keluarga kan kamu bilang katanya keluarga juga ada yang investasi. Keluarga kamu atau kenalan kamu? Oh iya, kalau ada beberapa teman-teman memang ada yang masih nyangkut dan sebagainya. Tapi kan proses hukum ini masih terus berjalan ya. Makanya kita berharap benar-benar nanti proses pengadilan dan lain sebagainya sampai nanti kembali kepada korban berjalan dengan baik. Nah ini apa sih yang bisa kita pelajari ya Dude ya dari kasus kamu? Kalau kamu tadi cerita di awal kamu kan udah sedemikian ngecek gitu ya, sampai nyobain, udah bener nih kembali gitu ya. Apalagi ini kan namanya juga udah ada syariahnya gitu kan. Dan maksudnya mungkin kamu bertujuannya juga baik, tapi ternyata kesininya kan jadi apa yang kamu pelajari next kalau ada nih tawaran-tawaran kayak gini? Kira-kira jadi sebenarnya ini satu pelajaran bukan hanya buat kami, bukan hanya buat lender, tapi buat semua pemangku kepentingan ya. Semua pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan, karena ini kaitan dengan dana masyarakat yang cukup besar. Iya. Dari banyak kalau kita bicara regulasi. Ada pengawasnya juga kan? Iya, itu juga pengawasan dan sebagainya. Ini saya kan nggak bisa tahu sampai ke dalam kayak apa, lembaga-lembaga mengawasinya seperti apa. Sampai bisa lolos gitu ya. Betul sekali. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran supaya nggak terulang. Karena kasus seperti ini banyak Mbak Feni sebenarnya. Iya. Di beberapa platform lain juga ada sebenarnya. Kami juga tahu gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berakhir di sini ya, dan bisa selesai masalahnya. Ke depan next nggak terjadi lagi seperti ini gitu. Jadi mengkhawatirkan ya. Udah ada jaminan, udah ada ini, belum tentu. Tapi kalau saya berpikirnya adalah aparat penegak hukum ya sekarang sedang kerja keras untuk bisa menyelesaikan. Otoritas yang memang sekarang menjadi regulator, insya Allah juga terus bisa memperbaiki dan sebagainya, baik sistemnya, pengawasan dan sebagainya. Kita berpositif thinking, mudah-mudahan kondisi dan situasi bisa lebih baik lah. Insya Allah. Oke, sekarang kita beralih ya bahasannya. Dan karena kita mau beralih bahasan, langsung kita dudukan Dude Herlino di kursi fitnah atau fakta. Sendirian kali ini, gak ada istrinya yang nemenin. Oke. Silakan Dude, duduk di sini. Kasihan sampai kurus gini ya, pikiran kayaknya. Dude, kamu duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta?
bahwa kamu pada saat kamu melamar Alisa itu kamu nekat ngelamarnya di lokasi syuting dan harus nunggu jawabannya 2 minggu. Padahal selama 2 minggu itu kalian satu sinetron dan sebagai pasangan pula. Jadi itu membuat kamu berdebar-debar diterima atau enggak sih? Lama banget jawabannya, fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Itu fakta. Terus kamu nggak berusaha kayak nanya gimana gitu nggak? Karena saya nggak mau jadi beban juga buat Ica. Jadi saya bilang, Ica silakan jawab saat Ica siap aja. Kalau enggak, ya itu take your time aja gitu. Take your time. Tapi kamu kasih durasi dong. Waktu itu saya nggak bilang. Pokoknya waktunya senyamannya. Tapi di dalam hati, di dalam hati? Dalam hati itu kayak keringet dingin, ya. Kayaknya kalau jantung kalau dicek kayak agak kenceng nih. Oh, pokoknya dia harus jawab, tapi terserah kapan jawabnya. Betul. Tapi Mbak Feni, saat itu saya sudah siap. Apapun jawaban Ica, jodoh kan Allah yang atur nih. Betul. Gitu. Kalau jodoh ya jadi, kalau enggak ya berarti bukan jodoh. Tapi nya diterima. Masya Allah, Tuh, kan, Alhamdulillah. Itu berarti jodoh ya Ica kan. nonton ya, Ica. Makasih ya. Kita omongin Ica lagi nggak ada. Kenapa pas di momen itu kamu nanyanya gitu? Nah. Kamu melamar, itu melamar berarti ya? Dia kan serius dia nggak pacaran. Lagi syuting, Jadi lagi begini. syuting di tengah syuting. Oh oke, iya. Ini ada satu sinetron bareng judulnya Menantu Bupati, ya. Jadi setelah inspirasi ya. Terus? Setelah sekian lama nggak ketemu Ica, ketemu lagi di judul itu tuh. Oke. Di judul itu, kok begitu ketemu di lokasi, Dek langsung. ini kok berbeda nih. Padahal kenal dia dari SMP, dulu, iya. gitu kan, dari masih pakai seragam sekolah. Kok ini lain? Ajak ngobrol lain. Nah, break syuting. Saya minta waktu ngobrol berdua. Ini belum ada pendekatan, belum ada apa nih? Kita udah deket bahkan udah kenal lama. Iya, maksudnya belum ada pendekatan yang modus-modus gitu. Oh nggak belum? ada Ya. Saya cuma tanya satu hal, Ica ada pikiran nikah muda nggak? Saya bilang gitu kan. Loh, kenapa Kak? Kalau ada, kakak ada niat nih, Ica, kakak mau ngelamar. Tapi nggak mau pacaran, saya bilang. Kalau Ica kasih lampu hijau, kakak mau langsung ke ayahnya sebagai wali gitu. Iya. Wah, itu wajahnya Ica tuh antara hijau, abu-abu dan sebagainya. Dia begini ngeliat gini, ini serius gak sih? Dia soalnya kalau bercanda bukannya gitu ya kan, datar aja. Terus? Saya bilang waktu itu, saya bilang ini serius. Saya bilang, Ica pikirin dulu, coba istiqoroh dulu, diskusi dengan orang tua. Karena keputusannya Ica itu berkaitan dengan seumur hidup nanti hidup Ica seperti apa gitu kan. Kalau diterima maksudnya kan. Ya udah, saya bilang nggak ada batas waktu. Ica terserah lah, Ica pilih aja waktunya kapan. Syuting berjalan, saya juga kok nggak ada jawaban. Udah mulai kayak, aduh dia bukan sih. Terus? Betul, sampai suatu hari Ica nelfon. Nelfon ya? Nih. Gak ngomong langsung ya, oke nelfon terus? Nelfon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa Ica? Ini Ica mau jawab yang kemarin. Wah, saya siapin nafas dulu dong. Terus jawabannya? Gimana Ica? Saya bilang sebelum Ica jawab, Ica udah pikirin ya, karena jawaban Ica hari ini dampaknya ke seumur hidup loh. Saya bilang kan, iya Kak udah dipikirin. Oke, gimana jawabannya? Bismillah. Ica terima. Wah. Itu saya kalau bisa tembus plafon, saya tembus plafon teman-teman. Enggak, aku mau nanya dulu ya. Ini sebelum kamu dipertemukan lagi di sinetron ini, jodoh apa tadi? Menantu Bupati. Kamu tuh udah dalam kondisi apa sebenarnya, lagi doa banget, aduh Allah pertemukan dengan jodoh. Mbak Feni, saya syuting itu usia 32 tahun. Dari umur 27 saya minta sama Allah sebenarnya. Itu yang waktu itu di bis itu udah minta. Yang kita pergi bareng yang di bis itu. Ya kan, dan di bis di Amerika itu loh. Itu kan waktu itu kan ada penghargaan Panasonic Award kan. Itu kamu udah berdoa tuh. Sebelum itu malah. Iya, sebelum itu selalu berdoa sebenarnya. Cuma kok nggak tahu ya, situasi kondisi kok waktu itu tidak mendukung, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, kok begitu sama Ica. Lancar aja. Betul. Dan rasa hati melihat di lokasi kok ini jodoh saya nih kayak. Oh, ada yang yakin kayak gitu? Betul. Nah, itu juga saya bingung kalau orang nanya, kenapa di hari itu yakin? Kan kenal dari SMP. Iya. Itulah saya juga nggak tahu kenapa. Ketika Allah sudah ngasih jalan, makanya jodoh itu memang misteri lah buat semua orang ya. Jadi pada saat itu kok ini kayaknya nih. Kok saya tanya kok diterima gitu kan. Jadi memang ketika Allah sudah memberikan jalan di waktu yang tepat, orang yang tepat, ya semua sudah kun fayakun gitu. Wah, itu dia kuncinya. Ya berdoanya berapa tahun tuh berarti dari umur 27 sampai 32 ya? Nah, betul. 5 tahun. Sempat ketemu orang yang salah? Mbak Beni ada pertanyaan lain. Dalam 5 tahun itu.
Yang gini, ini kayaknya, bukan, ini jangan-jangan, bukan juga. Oke lanjut. Ya, cukup Mbak Feni yang tahu lah ya. Oke, Vita atau fakta Dude? Kamu pernah kasih boneka pas Alisa masih kecil. Astaga. Ternyata sampai sekarang disimpan itu bonekanya. Vita atau fakta? Kecilnya tuh sekecil apa sih? SMP itu. Itu SMP ya, tahun 2005 waktu itu. Kamu ngasih boneka dalam... Ini dia bonekanya. Iya, ampun lucu banget sih. Ini dia. Biru lagi aneh juga ya. Ica suka biru. Oh, udah tahu kalau suka biru. Karena dari kecil kan sering syuting bareng kita, Mbak. Iya. Jadi pas syuting bareng, ngobrol-ngobrol. Nah, waktu itu saya ngasih karena Ica hari itu ulang tahun. Oke. Ulang tahun saya syuting bareng, pulang syuting. Waktu itu kita break jam 12 lewat sedikit lah. Terus saya ambil dari mobil, saya kasih Ica. Itu Ica masih SMP tuh. Saya bilang ini sama Kamu umur berapa waktu itu? Saya lulus kuliah. Oh, lulus kuliah. Berarti udah 20 something ya? Iya, betul. Enggak, tapi berarti kan niat banget kamu beliin warna biru tuh udah niat loh. Karena saya tahu dia suka biru, kan saya dekat sama mamanya juga. Kok aku ulang tahun kamu gak pernah kasih kado kalau kamu memang segitu sama temen kasih kado aja ya kan? Kalau Mbak Feni kan ini, udah banyak yang ngasih kan? Berlian. Udah banyak yang ngasih. Pinter Temennya banget banyak. ya. Ini waktu kamu syuting waktu dia masih kecil. Betul. Itu kamu apa, dia apa perannya? Atau pasangan juga perannya? Enggak, jadi perannya waktu itu itu sinetron. Saya lupa perannya Mbak, udah lama itu Mbak. Kamu cuma inget bonekanya aja. Nggak, yang betul. boneka ini yang inget kamu atau Ica yang inget? Jadi begini, setelah nikah, kan kita di rumahnya Ica tuh, ya kan, tinggal berapa bulan. Kok saya bilang, Familiar ya? ini saya kenal nih boneka ini nih, kan saya tahu. Ini waktu kakak beliin waktu Ica ulang tahun 2005, iya masih disimpan sama dia. Masih diplastikin loh sama Ica waktu itu. Kok kamu bisa inget kalau itu boneka yang berarti berkesan banget dong waktu kamu beli boneka itu? Iya kan saya masih inget lah, maksudnya. Atau jangan-jangan kamu juga banyak koleksi Barbie? Punya toko boneka sehingga kamu tahu ini dari saya. Bukan kan? Orang-orang yang saya kasih hadiah kan saya inget dong Mbak. Iya. Apalagi yang cuma boneka warna biru cuma Ica. Iya juga sih. Cuma dia suka biru. Aku tanggal 1 November ya. 1 November ya. Oke. Saya WhatsApp ya. Vita atau fakta Dude? Kamu pakai kacamata itu sebenarnya kacamata itu bukan minus. Ya. Ini plus Mbak. Tapi sengaja buat nutupin tanda lahir di mata. Oh enggak, tanda lahir kan ada. Ini tanda lahir. Bukan ya. Tapi ya. Bukan, kacamata ini plus. Kalau saya nggak pakai, nggak bisa baca. Saya bacanya harus begini. Ini plus doang. Plus Jauhnya enggak? Jauhnya enggak. Oh, jadi bukan progresif ya? Bukan. Iya, jadi yang bawahnya Plus? plus, atasnya netral. Oh, itu bukan progresif maksudnya. Progresif, betul. Itu kacamata orang tua aja. Sejak umur 40 memang pakai kacamata. Oke, nomor berapa nih soal antagonis? Fitnah atau fakta, Dude? Ya. Ternyata kamu tuh pernah memerankan tokoh antagonis. Ya, kamu nggak pernah mau memerankan tokoh antagonis. Pernah satu sinetron, cuma satu kali itu. Abis itu kamu nggak mau lagi karena nggak ada tawaran dari produser. Nggak ada yang menawarkan lagi setelah itu untuk antagonis. Coba dong. Sepatah dua patah kata antagonis. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpin. Dan karyanya ini ada di kiri dan di kanan, dan ini percobaan pertamanya ya kamu ya, cobain berbagai macam benang. Oke, kita mau ke ini karyanya ya. Kiko ke sebelah sini dulu ya. Ini merajut. Dua ini prosesnya setahun. 1 tahun ya. Belajarnya kamu berapa tahun nih belajar merajut? Aku otodidak sih, jadi selagi perkuliahan juga aku sambil belajar. Tapi emang sengaja pengen seneng ini atau karena tugas akhirnya mau crochet? Enggak, awalnya nggak mau crochet sama sekali mah. Nggak mau. Jadi awalnya, karena dosen ya? Iya. Dan kamu kan katanya kamu sebenarnya ini bukan gaya kamu, it's not your color, it's not your style gitu ya. Jadi style kamu biasanya apa? Aku tuh secara pribadi aku emang lagi eksploratif mengenai fashion aku sendiri. Tapi aku emang dasarnya suka Harajuku style gitu. Oh, Harajuku memang suka, oke. Jadi dekor emang salah satunya. Oh, ini subkultur. Cuman aku emang lebih sukanya warna-warna gelap, bukan yang colorful gini. Oh, kamu sukanya orang-orang gelap tapi tetap Harajuku style ya? Iya. Oke. Nah, ini kamu setahun bikinnya, ya kan? Yang paling susah itu apa? Yang paling menantang dari desain kamu ini apa? Sebenarnya bukan dari teknik crochetnya atau apanya, lebih ke ngejar waktu produksiannya. Ngejar waktu produksi. Iya. Jadi berapa lama setahun ini ngerajutnya? Iya. Setahun? Dan ini yang kecil-kecil gini? Iya, juga sama. Lebih dari 100?
Untuk aksesoris 100, untuk amiguruminya 100, eksplorasinya 120. Eksplorasinya 120. Yang ini. Oh, oke. Nah, ini kan dan ini ya, kan kalau orang nyambung-nyambung bonekanya, mana tuh yang ada bonekanya? Di sebelah sana ya, coba kita ke sebelah sana. Ayo Dude, dilihat. Silakan. Ini juga ada bearnya, tapi warnanya bukan biru ya. Bear ungu di sini. Dan ini bukan ditempelnya tuh langsung di benangnya. Dijahit dulu, baru dilem biar kuat. Biar kuat. Oh, jadi ini tahan badai ya? Iya. Oke. Terus abis gitu kamu sempat katanya dalam pengerjaan ini tanganmu mengalami kram atau apa? Sama seperti aku, cedera. Iya, jadi tiba-tiba nggak bisa gerak, terus sakit. Tapi kayak mau nggak mau, jadi harus diselesaikan. Karena udah dikejar deadline ya? Sakitnya di bagian mana? Di pergelangan. Oh, di pergelangan. Kayaknya udah sampai ngerasa, ini tangannya udah nggak bisa gerak gitu. Jadi aku pakai handguard, aku kerjain satu tangan, ntar kalau misalnya yang ini yang sakit, diganti ke tangan. Semenderita itu. Selesai tidak selesai ya harus selesai. Harus selesai. Dan ini kalau ngerjain tugas air emang harus 2 banget gini, 2 karya gini? Enggak sih, ada yang kalau temen aku ada yang sampai bikin 5 gitu. Beda-beda, tapi kalau ini emang menyesuaikan konsep. Oke. Jadi kamu dapat nilai berapa? Oh, alhamdulillah dapat A. Dapat A. Kalau sampai nggak dapat A, kalau seandainya nggak sampai dapat A, kamu dedel ini. Aku acak-acak terus. Acak-acak gitu ya. Jadi ini ngerjainnya kan selama setahun itu apa? Dari jam berapa sampai jam berapa tuh kamu merajut ini? Dari bangun sampai tidur lagi, sampai kalau makan ngerjain, nonton ngerjain. Kadang kalau lagi ada acara atau apa, beberapa piece-nya masih aku bawa buat aku kerjain. Di mana-mana kamu kerjain gitu ya? Jadi berapa ini total kalau kamu misalnya ada yang mau beli ya? Kamu hargai berapa karyamu ini sampai ke kaki-kakinya ini? Mungkin tergantung sih ya. Untuk sekarang yang bagian big piecesnya belum bisa ready to sell. Aku baru bisa ngejual aksesoris sama headpiece-nya aja. Mungkin kalau ngikutin harga pasar sih ya aku start dari 3 juta? Iya. 30 juta ya? Oh wow, nggak apa-apa sih kalau mau boleh. Iya. Nggak, ini topinya bahkan ini dari rajutan juga kan? Juga, ya? Rajut juga ini topinya, tapi benangnya berbulu gitu ya? Iya. Ini sama-sama ibu merajut, ini lucu. Dia udah banyak yang pesan ini topi ini? Belum, tapi di sini diumumkan ya. Dan sekarang kamu juga ada bisnis juga ini jual amigurumi dan lain sebagainya. Apa dari dulu? Aku jadi kuliah sambil jualan juga. Sambil jualan gitu. juga. Jadi sambil ngerjain pesanan, sambil ngerjain tugas. Iya, betul. Oh, oke. Atau itu kamu jualan untuk memodali tugasmu? Itu juga. Jadi berapa ini kalau boleh tahu modalnya 2 karya ini? 2 digit sekitar 11 lah ya. 2 digit ya, belum termasuk ke dokternya ya. Oke, silakan duduk Iko. Bisa ke dokter ini ya, fisioterapi. Ini kan anak ITB ya, Dude. Kita lihat nih, ada suka dukanya bisik-bisik anak kuliah ITB ya. Ada kesedihan mereka dan suka dukanya dalam mengerjakan tugas-tugas yang wow, seru. Coba kita lihat yang berikut ini. Sampai sakit-sakit ya, komentar netizen coba kita lihat ya. Nggak lolos ITB nangis sebulan, lolos ITB nangisnya 4 tahun. Iya. Oke, berikut ada lagi. Anak ITB kalau nggak tidur di kampus, tidurnya di rumah sakit. Boromius. Kamu sempat juga ada yang kayak gitu? Enggak sih, tapi aku pernah datang ke Boromius buat ketemu teman gitu. Tapi malah ketemu teman yang lain juga. Dia lagi sakit juga dan dia lagi nugas juga di situ. Kayak gitu kayak di video itu? Iya. Astaga. Oke, ini ada lagi tugas kamu juga, ini namanya Nirmana. Iya. Nirmana tuh apa sih? Apa sih Nirmana ini sebenarnya? Sebenarnya kalau ini bukan Nirmana ya. Ini bukan Nirmana. Ini bukan Nirmana. Oh, ada. Apa sih konsep Nirmana itu sebenarnya? Nirmana tuh sebenarnya kayak basicnya dari semua grafis seni gitu. Biar kita bisa belajar tentang rana, komposisi warna, itu dari basicnya itu dari Nirmana. Kenapa pada nangis pengerjaan Nirmana? Coba kita lihat yang berikut. Bagus sih hasilnya ya. Kamu sendiri ngerasa apa pada saat ngerjain tugas Nirmana ini? Kalau Nirmana aku nggak yang gimana-gimana sih, cuman kayak stres, tapi semuanya juga stres, jadi ya udah aku nggak sendirian. Oh iya. Semua stres ya. Iya. Apa sih tantangannya bikin Nirmana itu? Karena banyak. Karena harus detail gitu, karena itu kan mungkin itu kan tugas untuk anak yang baru masuk ya. Jadi kaget dapet tugas kayak gitu. Oh itu kekagetan pertama ya. Setelah itu masih ada banyak hal yang mengagetkan lainnya. Iya, karena menurut aku tugas-tugas ketika masuk penjurusan itu jauh lebih berat daripada tugas awal. Iya. Terus kamu akhirnya pernah sempat nyesel nggak? Maksud kan kamu kan sempat ada keterima di mana itu? Iya. Terus tapi kamu gap year khusus biar masuk ITB. Iya. Ada di tengah-tengah kayak kenapa gitu nggak? Enggak sih, aku malah kayak untung aja masuk FSRD gitu. Oh kenapa? Karena aku memang pas awal-awal kan aku mikirnya
aku mau ngikutin jejak papa sama mamaku aja gitu, jadi anak teknik gitu kan. Tapi di tengah-tengah aku mikir, ini kayaknya bukan jalan aku deh gitu. Tapi aku juga ngeliat di keluarga aku emang gak ada yang anak seni gitu kan. Jadi pertama kali, bahkan orang tua aku sendiri juga bilang, seni itu bukan profesi, seni itu hobi gitu. Tapi aku kayak, nggak, aku banting setir gitu, akhirnya masuk. Dan ini kan hasil karya kamu viral banget gitu, rame. Udah dapat tawaran menarik apa dari keviralanmu itu? Mungkin beberapa wawancara dari beberapa media, terus ya sama ini diliput. Ada kolaborasi dari desainer lain? Belum sih. Ada ya. Pesanan dari Jepang? Belum, tapi amin. Amin, kita aminkan Amin. ya. Berarti cita-cita kamu tuh apa sesungguh-sungguhnya? Mungkin aku mau tetap berkreasi, aku mau explore lebih dalam di dunia fashion. Dunia fashion ya? Nggak melulu tentang crochet nggak? Enggak. Oke, kamu katanya bener kamu pernah mau jadi bikin komik? Iya, karena dulu aku tuh suka banget gambar, gitu kan, suka aja Jepangan juga. Aku dulu suka banget baca komik, jadi aku pengen jadi komikus. Pokoknya seni banget ya. Iya. Dan kamu kalau kampus di ITB ya, khusus di jurusan kamu ini emang dandanannya harus ekspresif gitu? Nggak harus, tapi kayaknya emang inian diri masing-masing aja sih ya. Jadi bisa bebas menjadi diri sendiri. Iya. Aku mau kuliah di situ Yuk. Kemana-mana. Tetap di rumah juga. Suka kerjaan Nirma. Kita kembali lagi dan sekarang kita mau berdiskusi bukan soal rajutan ya, karena tadi kita udah ngajarin Dude rajutan ya. Kali ini kita mau nanya ke kalian, ini setuju apa nggak setuju sih dengan teori yang muncul di sosial media saat ini ya. Oh, ada videonya tentang teori Iron Triangle bahwa kita tuh nggak bisa dapat semuanya, apalagi kalau cewek cantik, pintar dan low maintenance itu nggak bisa disatukan ya. Hanya bisa maksimal dapatnya 2 aja, cantik dan pintar atau cantik dan low maintenance atau pintar low maintenance, tapi nggak pernah bisa dapat 3-tiganya. Coba kita lihat berikut. Dude, istrinya cantik pintar, ya kan? Low maintenance nggak? Dia ketawa aja. Kamu setuju nggak dengan teori itu? Bahwa nggak mungkin kita bisa dapat semuanya? Relatif aja sih sebenarnya kan. Setuju atau enggak? Oh, kalau saya bilang sih sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya. Masih bisa. Kamu sudah mendapatkan ketiganya ya. Enggak kan tergantung balik ke orangnya, Mbak. Enggak, kamu setuju apa enggak sama teori itu? Enggak. Susah banget sih ini jawabnya, iya apa enggak? Setuju apa enggak? Ya debatable lah buat saya. Ya. Berarti dia masih nggak bisa setuju. ngobrol lah kita Dia ya. nggak setuju. Kamu setuju apa enggak? Setuju nggak setuju sih, tapi ya udahlah. Ya, setuju nggak setuju tapi ya udahlah. Iya udahlah. Kalau menurut aku gini ya, teori Gimana? itu tuh nggak jelas konsepnya. Apa yang dimaksud dengan konsep low maintenance? Itu dulu harus dijelasin. Konsep cantik juga apa? Itu juga nggak jelas. Ya, pintar maksud juga saya. apa maksudnya? Betul. Pintar matematika, pintar IPA. Karena menurut aku kecerdasan itu macam-macam. Bikin kayak gini aja sebuah kecerdasan. Berkomunikasi itu sebuah kecerdasan. Keren nggak aku tuh jawaban? Luar Itu biasa. caranya. Ini maksud saya tadi itu, Mbak. Kita mau dapat sesuatu dikasih sama Kiko ya, bener nggak sih yes, Kiko? betul. Buat aku apa buat Dude? Dua-duanya. Dua-duanya coba aja. Dua. Aku jadi deg-degan, belum pernah ada. Mau kakak aja yang buka. Oh boleh. Nggak nih nakutin, ngagetin nggak? Kak jatuh nanti kak. Satu. Udah. Wah, Lucu banget. Oh, so sweet. Oh, terima kasih. kok saya dapat kapas? Oh ini. Dude juga dapat gantungan buat Ica. Oh, no secret banget. Thank you so much. Terima kasih loh. banyak loh. Kamu cuma bawa 2 aja. Ini banyak loh di sini. Dia mukanya langsung gini. Kasih saya 2 bulan bisa. 2 bulan plus cedera jempol. Yes. Kiko terima kasih banyak. Sukses Terima terus kasih, ya Kiko, buat ya. karya-karyanya ke depannya. Duda juga terima kasih Terima kasih, ya. Mbak Feni. Terima kasih Salam juga buat Ica sama-sama. di Insya rumah Allah, ya. insya Allah. Ica, maaf kita omongin kamu di sini. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, ada banyak cerita, ada banyak hiburan ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.